Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Di sini kita berjumpa. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat saja? Ya, jangan lupa ya jaga kesehatan. Sekarang kan lagi corona. Kalau keluar rumah, kalian jangan lupa pakai masker. Kalau nggak terlalu penting, jangan keluar rumah ya. Diam aja di rumah, jaga kesehatan. Nah, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Masa Ayu aja, Ayu ada nggak Ayu? Ada Bu, sebelum kita memulai pelajaran, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ya, sekarang kemarin kalian kan sudah menyelesaikan bab 2 ya. Bab 2 itu tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Siapa? Bab 2 tentang apa ya? Ketentuan UUD tahun 1945 tentang warga negara, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin di bab 2 itu ada tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Betul tidak? Betul. Ya, ada. Nah, kalau sekarang kita akan melanjutkan materi ke bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita akan bahas tentang bab 3 menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara. Ada 3. Adapun tujuannya satu, yaitu menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara. Yang berikutnya, kalian bisa mengamalkan nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut. Selanjutnya adalah kalian harus mempunyai rasa toleransi terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Berikutnya, menunjukkan sikap cinta damai dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut. Selanjutnya, menjelaskan hakikat sistem politik. Terus menganalisis struktur politik Indonesia. Yang terakhir, menganalisis lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Serta berikutnya, kalian diharapkan dapat menyaji hasil analisis tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik. Nah, diharapkan nanti kalian itu bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kalau kompetensi pengetahuan, nilainya katanya adalah 75. Kalian sudah tahu kan? Nah, sekarang ini sebelum kalau tadi yang legislatif, eksekutif, yang yudikatif itu disebutnya suprastruktur politik. Pernah mendengar suprastruktur politik? Pernah? Iya. Apa kata ya, di SMP ya? Suprastruktur politik yang dibentuk itu ada 3 yang disebut dengan trias politika. Ada kekuasaan eksekutif, apalagi? kekuasaan legislatif, kekuasaan legislatif. Ya, di eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kalau legislatif? Kekuasaan guna membuat peraturan undang-undang dan Jadi kalau yang melaksanakan undang-undang itu adalah tadi yang disebut kalian oleh DPR, MPR itu yang membentuk peraturan. Berikutnya yudikatif. Apa itu yudikatif? sebuah kekuasaan guna pertahanan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau yudikatif itu untuk mengawasi apakah pelaksanaan undang-undang itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Sampai sana ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Bu. Ya, Ibu lanjut lagi ya. Kalian mengerti? Tidak, Bu. Mengerti. Ya, di sini ya tadi yang sudah disebutkan kelompoknya. Eksekutif ada presiden, wakil presiden, legislatif ada MPR, ada DPR, DPD, dan yudikatif ada MA, MK, dan KY. MA itu apa? Mahkamah Agung. MK? MK apa? Mahkamah Konstitusi. Kalau KY? Komisi Yudisial. Ya, bagus ya. Jadi infrastruktur ini sebenarnya adalah kelompok kepentingan atau kelompok kekuatan yang berasal dari masyarakat. Kalau tadi infrastruktur itu pemerintahannya, kalau infrastruktur masyarakatnya, tetapi mereka yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Ada partai politik, ada media massa, ada ormas, LSM, kelompok kepentingan, kelompok penekan, jurnalis, tokoh-tokoh politik. Nah, di sini student group seperti kalian ya, itu harus memahami dan aktifkan pemerintah. Sampai sana ada yang mau ditanyakan? Sok, peranan partai politik apa? Langsung bacakan. Ya, sok. Ya, sok, bacakan aja. Peserta dan penegak demokrasi.
Ada lagi? Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pemimpin, misalnya presiden, gubernur, dan bupati. Ya, apa lagi? Melakukan pendidikan politik. Ya, betul. Yang lain ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Setuju dengan jawaban barusan? Setuju. Ya. Sekarang yang pertanyaan kedua, peranan kelompok kepentingan. Siapa yang mau menjawab? Kelompok penekan, nanti siapa yang mau menjawab peranan kelompok penekan, kelompok kepentingan, media massa? Siapa? Bu, aku yang jawab kelompok kepentingan. Sok, siapa namanya? Suryani. Ya, Sok Suryani. Apa jawabannya? Berperan melindungi kepentingan kelompoknya dari tindakan pemerintah menang atau tindakan pemerintah yang terlalu mendominasi dalam pemerintahannya. Betul. Yang lain ada yang mau menjawab? Yang Saya, termasuk, Bu. ya, Sok apa? Mengkritik pelaku politik lain. Ya, kalau yang termasuk kelompok penekan ada yang tahu tidak? Abi, Bu. LSM, Bu. Iya, betul, LSM. Jadi mereka mempunyai kepentingan. Nanti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mereka ikut mengkritisi. Contoh kayak kemarin yang kejadian demo, kalian tahu? Tahu. Ya. Demo tentang apa ya? Tentang RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja. Tolong Deti jelaskan sedikit tentang demo kemarin. Kenapa demo gitu? Yang di demo siapa? Yang mendemo siapa? Coba jelaskan Deti. Jadi dalam demo kemarin, jadi para mahasiswa itu mewakili para buruh untuk mendemo kantor DPR karena mereka kurang setuju atas disahkannya RUU Cipta Kerja yang dianggap terlalu menekan para buruh. Ya Deti jawabannya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan berikutnya? Kelompok kepentingan belum? Ayo, siapa? Kelompok kepentingan sama media massa ya belum? Sok, siapa? Oh iya, kelompok penekan Sok. Media massa peranannya apa? Saya, Bu. Sok, jawab. Ya, Memberikan berita berimbang tentang politik di Indonesia. iya betul. Menyiarkan diskusi politik agar disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Iya, betul. Nah, siapa yang sekarang ada pertanyaan nggak di luar tema diskusi tentang peranan lembaga-lembaga infrastruktur? Tadi kan kita diskusi tentang peranan lembaga-lembaga infrastruktur. Nah, ada yang mau bertanya nggak di luar itu? Atau mau ini? Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Kalian sudah mengerti, memahami materi di pertemuan ini? Ya, karena nanti kalian jangan lupa ya isi lagi soal yang di aplikasi. Biasa kalian kalau isi absensi jangan lupa lihat di sana ada tugas apa saja, kalian bereskan. Nah, karena waktunya udah hampir ini ya habis. Sekarang sebelum mengakhiri, siapa yang mau membuat kesimpulan? Kesimpulan dari materi yang pertemuan hari ini siapa? Ibu tunjuk aja. Tadi mempelajari tentang lembaga apa? Politik. Ada lembaga politik. Ada apa saja di sana? Infrastruktur. Ada partai politik, ada infrastruktur, media Kepentingan. Ya, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, ada media massa ya. Nah, sekarang untuk mengakhirinya berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Dok Sherly, tolong pimpin berdoa. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pertemuan pada hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.